Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bikin konten lagi. Saya ucapkan buat sahabat-sahabat, buat saudara-saudara yang sudah mendukung Insan Praja untuk yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Saya doakan semoga dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Untuk kali ini saya melihat kabar yang baru sih hari ini. Itu gunung yang ada di negara Meksiko, gunung yang terbesar yang lagi erupsi. Itu himbauan dari kabar media elektronik itu sangat menyentuh, karena di situ banyak warga itu untuk bersiap-siap atau dievakuasi. Di situ banyak banget, dalam arti banyak itu masyarakatnya, orangnya itu disuruh mempersiapkan diri. Ya, kita tidak tahu ada apa di balik gunung terbesar yang ada di negara Meksiko di sana. Karena itu benar apa tidak kabar yang ada di media elektronik itu. Nanti panggil yang bisa menjelaskan kebenaran atau berita dari media elektronik itu. Berbincang dengan bangsa gaib bisa dipercaya, bisa tidak, semua kembali ke keyakinan kita masing-masing. Langsung saja saya hadirkan. Siapa nanti yang masuk saya tidak tahu juga, karena kita menghadirkan siapa nanti sosok beliau yang masuk di ruang medium ini. Langsung saja. Oh iya, kali ini saya bisa ditemenin sama Bapak Hadi untuk membuat konten. Semoga dilancarkan untuk konten kali ini. Ini jauh banget, tempatnya di benua Amerika, di negara Meksiko. Nanti yang datang siapa saya tidak tahu. Kita panggil ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta masyati wa ridhoka matlubi. Dengan izin beliau, Sang Yang Nurjayana Nirwana, bersihkan semuanya ruang medium ini, bersihkan semuanya dari penyusup, dari dalam dan dari luar, semuanya bersihkan semuanya. Kosongkan ruang medium ini, kunci rezeki, kunci geranya, kunci hatinya, bentengi tubuhnya, lapis membentengi tubuh ini dari cahaya Sang Yang Nurjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta masyati wa ridhoka matlubi. Saya hadirkan bangsa gaib yang sudah muslim, yang sudah ikut di ajaran beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana, bisa memberi keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai gunung yang tertinggi, yang terbesar, yang lagi erupsi di negara Meksiko, yang sudah muslim. Saya hadirkan
Assalamualaikum. 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 Oh, monggo silakan masuk di ruang medium ini. Kelihatannya sudah masuk, sudah mulai masuk ini, kelihatannya bisa sinkron dengan tubuhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ya yang masuk di ini, di ruang medium ini? Ada apa? Jauh-jauh saya dipanggil ke sini. Saya mau menanyakan itu tentang gunung yang berada di benua Amerika, itu tepatnya di negara Meksiko, yang gunung terbesar yang lagi erupsi itu kebenarannya itu bagaimana? Apa benar yang disampaikan di media elektronik itu, apa benar apa gimana? Sebenarnya itu belum waktunya terungkap. Sebentar lagi waktunya akan datang semuanya. Tinggal kemunculannya dari berbarengan dengan imam untuk semua umat. Imam untuk semua umat. Iya. Berarti imam akhir zaman itu ya? Iya. Itu ada namanya. Nah, itu namanya kalau di bangsa manusia itu namanya Imam Mahdi. Iya, kalau orang Jawa itu menyebutnya juga Satrio Piningit. Oh ya, sebentar. Ini saya protek dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana, bila makhluk yang ada di samping saya ini perkataannya semuanya bohong dan dusta semuanya, tubuhnya terpotong-potong menjadi 10 bagian sekarang juga. Allah. Ya. Oh ya, maaf tadi jenengan bilangnya jauh-jauh. Nah, itu jenengan berarti benar berada di benua Amerika yang ada di negara Meksiko sana. Saya berasal dari Pulau Jawa, tapi ditugaskan di luar sana. Oh gitu. Iya. Iya, dilanjut silakan. Ya, disampaikan. Untuk menyeimbangi bumi ini, yang bisa menguasai tugas itu adalah di Jawa, yang bisa mengontrol semuanya itu.
untuk menjaga keseimbangan bumi ini. Berarti porosnya itu ada di Jawa ya? Iya, tertua itu adalah di Jawa. Iya. Tugas berat bagi kami itu perintah raja kami. Semuanya yang sudah muslim mulai tugas siap-siap untuk menyambut datangnya imam akhir zaman. Imam akhir zaman ya. Terus tadi jenengan kan bilang itu belum waktunya. Tapi kenapa di media elektronik itu kok sudah muncul itu? Itu meniru-niru yang berada di Nusantara ini. Oh, cuma meniru-meniru. Iya. Oh, iya. Ini belum bisa disebarluaskan. Hanya untuk yang orang-orang yang berhati baik, yang dekat sama Allah Ta'ala saja. Makanya kan saya kan juga melihat berita itu kan, kok ini kok baru gitu loh hari ini, apalagi dengan garis besar itu kan gunung yang terbesar ya. Wah, apalagi himbauan juga untuk masyarakatnya gitu kan, itu juga tidak main-main. Makanya saya mencoba, saya hadirkan jenengan untuk berdialog itu gimana kelanjutannya, apa sama kayak ada yang di gunung di Jawa ini yang banyak lagi mengeluarkan asap gitu kan itu. Iya. Semua sesepuh dari luar negeri berbondong-bondong menuju ke Nusantara ini. Ada yang mendorong, mencari pemimpin yang sejati untuk menyempurnakan dirinya. Jenengan bilang itu sesepuh yang ada di luar negeri pada berbondong-bondong. Iya. Ya, bisa dijelaskan itu gimana? Iya. Akhirnya nanti yang kelihatan secara nyata di manusianya, yang sudah tahu istilahnya dia itu mukso di luar negeri, ingin menyempurnakan dirinya di Pulau Nusantara ini dengan bimbingan imam yang ada di Nusantara ini. Iya, imam, sesosok Imam Mahdi yang ada di Nusantara ini. Memang masih tersembunyi, tapi yang jelas semua yang sudah Islam di bangsa kami imam itu berasal dari Nusantara ini. Ini semua sesepuh dunia yang mukso masuk ke tubuh manusia itu mau menyempurnakan dirinya ke Nusantara ini dengan berjalan kaki. Oh gitu, ada beberapa yang kemarin sih, kalau tidak salah 32 orang itu berjalan kaki dari negara Thailand itu, kalau tidak salah itu. Oh, itu ya. Itu mukso namanya. Oh, itu ya. Iya. Iya. Yang berada di tubuhnya
ingin sempurna. Dengan apa yang akan dipelajarinya di Nusantara ini. Itu ada dorongan, ada tarian dari Nusantara ini. Dia selalu dalam istilahnya kalau di luar agama Islam bertapa, itu dia. Kalau Islam mendapat ilham harus mengarah ke Nusantara. Iya, kita ya terus berjuang. Nanti ditempatkan di daerah masing-masing. Jadi kesimpulan tentang gunung yang di negara Meksiko itu belum ya? Iya. Itu cuma berita yang meniru yang ada di Nusantara ini ya? Iya. Berarti itu, nah itulah. Ini kan itu kita perlu baca dan perlu telaah karena garis besarnya kayak gitu, gunung yang terbesar. Ya ada kesimpulan lagi apa tidak untuk yang jenengan tahu untuk disampaikan bangsa kita sebagai bangsa manusia? Ini dimulai sekarang, dimulai dari pemimpin-pemimpin yang mukso tadi, yang masuk ke tubuh manusia, mau berbondong-bondong berhijrah ke Nusantara untuk membenahi diri, menyempurnakan diri yang sebenarnya. Dengan menata diri, mendekatkan diri yang paling dekat sama yang pencipta, gimana caranya. Itu semua letaknya ada di pemimpin Nusantara ini, bersumber dari Nusantara ini, yaitu yang dinamakan imam tadi, yang sekarang masih disembunyikan menjadi satu satrio piningit itu. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Monggo silakan disampaikan. Untuk Nusantara ini, ya, kita itu jangan menganggap sepele. Sudah mau dituntun yang benar, jangan disepelekan tentang ajaran itu. Lihat saja apa tingkah lakunya di dalam kitab sudah ada. Sekarang sudah tidak ada lagi Rasulullah, juga Nabi terakhir. Itu tingkah lakunya, kepribadiannya, sifatnya ada di imam tadi. Itu harus benar-benar dicari keberadaannya.
bagi orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah akan tahu keberadaannya itu. Ya, sebagai manusia kan juga pakai akal ya, memakai akal untuk berpikir kan. Jadi melihat orang itu gimana cara menyampaikan, cara perilakunya. Ya betul sih. Tapi ya kembali lagi, hidayah itu milik Allah. Iya, Ya. ciri pokoknya Nah, itu harus tahu tingkah lakunya, sifatnya, iya. kehidupan sehari-harinya, untuk mementingkan umatku, menganggap baik semua makhluk hidup, disayanginya, merasa sayang sama semua makhluk hidup yang di bumi ini. Beliaunya lebih mementingkan umatnya daripada keberadaannya sendiri. Untuk fasilitas umum juga lebih dipentingkan dari beliaunya. Itu yang saya sampaikan. Jadi intinya kabar itu belum waktunya. Cuma media elektronik itu mengambil berita yang ada di Nusantara ini. Itu intinya. Kalau di Nusantara sudah ada dimulai peringatan-peringatan untuk mengingatkan para umat muslim semua. Itu harus bersyukur pada Sang Penciptanya. Iya. Nah, tuh garis besarnya Mbak, silakan disampaikan garis besar yang terakhir kali lah untuk kita introspeksi diri sebagai manusia. Iya. Silakan disampaikan. Garis besarnya, kita sebagai perangkatnya, sebagai manusia awam, kadang dikelabui oleh katanya mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi tingkah lakunya, sifatnya, kepribadiannya sehari-hari untuk memperkaya diri sendiri. Itu garis besarnya. Itu garis besarnya. Bukan sesuai dengan Nabi kita, Rasul kita. Tidak akan bisa garis keturunan Nabi sama Rasul. Begitu caranya. Dalam kepribadian sehari-hari. Biarpun bisa menguasai, hafal ayat-ayat Al-Quran, bertendeng untuk memperkaya diri sendiri. Itu yang bisa saya jelaskan. Iya. Terima kasih sudah dijelaskan. Saya tidak tahu jenengan siapa. Mohon maaf kalau tidak sopan saya menghadirkan jenengan, karena jenengan sudah ada tugas jauh-jauh di negeri sana. Semua nanti secara jasad manusia, saya secara gaib ditugaskan, nanti manusianya juga ditugaskan seperti saya ini.
Ya, selamat berjuang di bangsa goib jenengan. Kita juga bangsa manusia, semoga istiqomah berjuang di ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Ya, silahkan kembali dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya tidak sopan menghadirkan jenengan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali, monggo. Keluar semuanya, keluar bersama kawan-kawannya, efek-efeknya semuanya keluar semuanya, penguap semuanya. Gimana Pak rasanya? Alhamdulillah, terlalu halus. Terlalu halus. Ya, saya juga tidak tahu apa yang masuk, yang ada juga saya tidak tahu. Itu tadi kesimpulan dari berita yang ada di media elektronik. Ternyata itu belum waktunya, cuma mengambil dari berita yang ada di Nusantara ini. Ya, untuk sahabat-sahabat pemerhati insan peraja yang pengen punya produk, silakan hubungi admin insan peraja. Sekali lagi, perbincangan dengan bangsa goib jangan dipercaya, ambil sisi positifnya, yang negatif dibuang jauh-jauh. Kita saring, kita telaah, kita juga punya otak, kita juga punya hati, yang mana kita petik garis besarnya untuk introspeksi diri kita sendiri. Kita sudah dicontohkan mana perilaku yang baik, mana perilaku ucapan, semuanya sudah dituntun. Ya, kembali lagi, kalau hidayah itu mahal, hidayah itu mutlak milik Allah. Sekalipun di depan mata, di depan seseorang dikasih tahu kalau belum Allah memberi hidayah, ya mau gimana lagi, sampai ayal-ayalan nanti timbulnya. Dah, itu cukup perbincangan saya dengan bangsa goib. Kembali lagi, semuanya kembali ke diri kita masing-masing, ambil sisi positifnya, yang negatif dibuang jauh-jauh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.